Shalom, bayangkan jika Anda adalah seorang kapten kapal yang saat di tengah lautan melihat dua perahu yang sedang karam. Satu perahu berpenumpang 1 orang dan satunya lagi berpenumpang 10 orang. Jika pilihannya hanya ada satu perahu yang dapat ditolong karena jarak kedua perahu itu cukup berjauhan, perahu yang berpenumpang berapa yang akan Anda selamatkan? Yang 1 atau yang 10? Atau misalnya Anda sedang berada di posisi memegang tuas pengarah kereta api yang sedang melaju kencang tak terkendali. Jika tuas tidak diubah, maka kereta api akan melindas 5 orang yang sedang terikat di rel, atau mengubah haluan ke rel satunya, tetapi akan melindas 1 orang yang terikat. Yang mana pilihannya? Nah, pertanyaan dilematis semacam ini seringkali dipakai oleh para filsuf, termasuk yang diujikan oleh Karsten de Troo, seorang psikolog di University of Amsterdam, Belanda. Tujuan pertanyaan dari Karsten ini kepada beberapa responden merupakan penelitian tentang bagaimana hormon yang dikenal dengan hormon cinta alias oksitosin yang bekerja pada manusia. Kita tahu bahwa oksitosin berasal dari bagian otak yang disebut hipotalamus. Ini dilepaskan saat kita sedang menjalin hubungan dengan pasangan kita, anak kita, lawan jenis, bahkan dengan binatang peliharaan. Bahkan untuk urusan jatuh cinta, hormon ini sangat berperan aktif. Jika dikaitkan dengan kelompok atau golongan, maka oksitosin juga memiliki fungsi sosial seperti meningkatkan keintiman antar pasangan atau kelompok dan meredam kecemasan sosial. Penelitian Karsten ini bermaksud menjelaskan bahwa ternyata hormon cinta ini memiliki keterbatasan atau kelemahan. Ternyata hormon oksitosin menghasilkan cinta atau kasih yang hanya kepada orang-orang dalam galangan sendiri, alias kelompoknya sendiri. Dengan kata lain, dalam diri manusia yang berdosa, oksitosin melepaskan jenis kasih yang sempit atau etnosentris, kasih yang hanya kepada kelompoknya sendiri. Maka tidak heran bila hasil tes dari Karsten pada 2 perahu mana yang harus dipilih dan diselamatkan tadi, itu logikanya kan hormon ini akan mendorong orang yang paling banyak yang diselamatkan. Begitu juga dengan kereta api yang melaju tak terkendali tadi. Tapi nyatanya dengan hormon ini, jika 1 orang itu adalah orang yang dengan namanya tak asing dengan dirinya atau bahkan orang yang dikenalnya, maka hormon ini akan memilih 1 temannya tersebut dan mengorbankan lainnya yang lebih banyak jumlahnya. Inilah temuan dari hasil eksperimen tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa oksitosin hanya meningkatkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap orang-orang dari kelompok mereka sendiri. Akibatnya, mereka lebih cenderung mengucilkan orang-orang di luar sana yang tidak sama seperti mereka atau bukan bagian dari kelompok mereka, apalagi musuh mereka. Hal ini juga terjadi di kalangan beberapa gereja. Saat ada jemaat pindah ke gereja lain, maka akan dikucilkan dan dijauhi karena dianggap sudah tidak satu golongan lagi. Ada jemaat yang keluar dari gereja lain ke tempat lain sering mendapatkan perlakuan dijauhi, bahkan mungkin usaha jualannya tidak dibeli lagi. Nah, seharusnya kita tidak boleh demikian, karena Tuhan Yesus sendiri bahkan mengajari untuk mengasihi musuh kita. Sayangnya ada juga gereja yang secara tidak langsung mengajari jemaat-jemaatnya mengucilkan atau menjauhi orang yang tidak segereja lagi karena dianggap sudah tidak segolongan. Beberapa oknum hamba Tuhan bahkan menggunakan hormon oksitosin yang ada di jemaatnya untuk radikal terhadap kelompoknya atau merek gerejanya, sehingga menganggap orang yang keluar dari gerejanya layak dijauhi dan dimusuhi. Nah, saat ini pikirkanlah jika di dalam kemanusiaannya Yesus itu terpengaruh dengan hormon oksitosin ini, bagaimana dengan keselamatan yang akan Dia berikan?
Tetapi hebatnya Yesus Kristus beda dengan kita manusia yang egosentris dan etnosentris. Dia rela menderita dan mati buat orang-orang luar, bahkan musuh-musuhnya. Dia tidak digerakkan oleh oksitosin, namun oleh cinta surgawi. Kristus yang tanpa dosa tidak dikuasai oleh natur manusia yang berdosa. Surat Roma 5 ayat 8 berkata, tetapi Kristus mati buat kita ketika masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Jika Kristus tidak mengasihi kita yang berdosa ini, maka kita akan tetap dalam keadaan berdosa dan akan mengalami keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Namun bersyukurlah karena Kristus mengasihi orang berdosa. Dia mati namun bangkit dan memberikan hidup kekal bagi kita semua. Mari saat ini kita mau minta kasih Kristus itu untuk memenuhi kita juga, agar kita bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.